Di tengah reruntuhan, di balik air mata, duka yang melanda Sumatera adalah duka seluruh bangsa. Bencana telah merenggut segalanya. Namun di saat paling gelap itulah, Komando Nurani, seorang pemimpin, membuktikan bahwa negara tidak akan pernah membiarkan rakyatnya jatuh. Inilah wajah dari kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ketegasan yang lahir dari empati membuktikan bahwa di Sumatera, kekuatan negara berdiri tegak di garis depan penderitaan. Pemulihan kelistrikan Aceh kini menembus 93%, lebih dari 1,7 juta pelanggan kembali menikmati listrik. 4 kabupaten yang sempat mengalami kerusakan terparah, Bener Meriah, Aceh Tengah, Aceh Tamiang, dan Gayo Lues berhasil dinyalakan lagi. Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas kerja keras semua unsur. TNI, Polri, BNPB, pemerintah daerah, dan petugas PLN bekerja tanpa henti menembus medan berat untuk menghidupkan jaringan di wilayah terdampak. Percepatan pemulihan terus dikuatkan lewat koordinasi lintas sektor. Penanganan berjalan cepat karena ESDM, pemerintah daerah, TNI, Polri, BNPB, dan PLN bergerak dalam satu komando. Kehadiran Presiden di Aceh memberi dorongan besar bagi petugas yang bekerja dalam kondisi cuaca ekstrim dan akses terbatas. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo menilai dukungan ini menjadi semangat tim di titik paling berat pemulihan. Arah kerja PLN tetap jelas, fasilitas publik menjadi prioritas, rumah sakit, posko pengungsian, fasilitas telekomunikasi, dan kantor pemerintah dipastikan lebih dulu mendapat suplai. Arus ke rumah warga mengalir bertahap seiring proses sinkronisasi yang membutuhkan waktu 24 jam. Tantangan lapangan masih besar, banjir dan longsor susulan merobohkan beberapa tower transmisi untuk kali kedua. Namun kerja bersama TNI, Polri, BNPB, BPBA, dan warga mempercepat identifikasi ulang jalur jaringan. Perbaikan di lapangan menghadapi banyak rintangan. Jalan tertutup material dan medan berlumpur memaksa tim menggunakan alat berat. Semua upaya diarahkan agar listrik stabil lagi. Pemulihan struktur transmisi dilakukan siang malam demi mengejar penyalaan jaringan antar kabupaten. Memang ini 93% dari total elektrifikasi di Aceh udah bisa berjalan, tapi ini harus dilakukan secara bertahap. Jadi normalnya itu nanti 24 jam. Karena ini adalah bagian peralihan daripada genset ke gardu induk yang tinggi. Jadi butuh sinkronisasi, jadi tidak langsung naik sekaligus gitu. Tapi dia perlahan. Jadi insya Allah besok malam semuanya udah stabil, sudah seperti biasa. Pemakanan bergilir udah hilang. Tapi sekali lagi, rasio elektrifikasinya baru 93%. Masih ada 7%. 7% ini di pusat-pusat mungkin di kecamatan yang desa-desa yang aksesnya sama sekali belum bisa kita masuk. Tapi secara umum, secara global untuk Aceh 93% udah bisa masuk. Kemarin, sampai dengan kemarin masih bergilir padamnya. Mulai malam ini kan sinkronisasinya kan dari Birem ini, dari Arun. Jadi PLTG kita ada 200 mega lebih yang itu gardunya atau sutetnya itu belum terhubung. Mulai malam ini sudah terhubung, jadi insya Allah pemadam bergilirnya tidak sepadat kemarin. Dan dia akan lakukan sinkronisasi, besok malam udah on normal. Gangguan bertahap teratasi dengan dampaknya mulai dirasakan.
Aktivitas ekonomi kembali bergerak. Seorang pedagang mengaku bisa berjualan lagi setelah listrik pulih. Ia menyebut pasokan stabil membantu warga membuka toko dan warung tanpa kekhawatiran padam berkepanjangan. Dukungan serupa terdengar di banyak titik. Warga lain menyampaikan rasa syukur atas pemulihan cepat. Peralatan rumah tangga dapat digunakan kembali. Akses layanan umum berjalan normal. Mereka menilai tim PLN bekerja cepat dan sigap menembus banyak hambatan. Pemulihan jaringan berlangsung dalam waktu lebih singkat dibanding prediksi awal. Terima kasih banyak untuk Bapak Prabowo yang telah memberi kami hidup lampu hampir 1% ya kan. Kami bahagia sekali karena kalau dengan hidup lampu ini kami maksudnya untuk mencari rezeki mudah ya kan. Untuk kedepannya ya lebih sempurna lagi. Nah itu aja Bang. Terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah berkunjung ke Aceh. Ini kedepannya listriknya semoga lancar 100% gitu. Ya, dan untuk listrik sendiri bagaimana Pak? Kita harapkan ke depannya listriknya nggak mati-mati lagi lah gitu. Terima kasih kepada Pak Presiden Prabowo Subianto yang telah menghidupkan lampu dan telah mengaktifkan listrik kembali dan supaya usaha kami berjalan dengan lancar lagi. Apresiasi publik terus mengalir kepada petugas lapangan yang bekerja tanpa henti. Beberapa warga menilai upaya PLN membuat aktivitas usaha kembali lancar. Banyak toko kecil dan kios yang tadinya tutup kini kembali beroperasi. Pesan utama Presiden tertuju pada ancaman penyelewengan yang kerap muncul saat krisis meningkat. Presiden menilai munculnya keuntungan pribadi pada kondisi ini berpotensi menghambat pemulihan warga. Karena itu seluruh aparat pemerintahan diminta menjaga setiap proses agar tidak ada praktek yang merugikan masyarakat yang sedang menghadapi masa sulit. Menurut Presiden, krisis bencana menuntut kemampuan penuh negara untuk menjaga warga terdampak. Ia menyebut setiap rupiah bantuan memegang peranan penting bagi kelangsungan hidup masyarakat. Tidak boleh ada pihak yang mengambil keuntungan di tengah penderitaan keluarga yang kehilangan tempat tinggal maupun penghidupan. Presiden menegaskan tidak ada toleransi bagi oknum yang berani memanfaatkan situasi bencana untuk memperkaya diri. Instruksi diberikan pada kepolisian serta pihak terkait untuk memeriksa seluruh proses penanganan di wilayah terdampak. Pengawasan menyasar potensi kecurangan seperti penggandaan harga kebutuhan bantuan maupun tindakan lain yang menghambat pemulihan warga. Dalam arahannya, Presiden menggambarkan pentingnya disiplin moral ketika rakyat berada dalam tekanan. Arahan itu menyiratkan negara sedang bergantung pada kejujuran dan etos kerja semua pihak untuk memastikan pemulihan berjalan cepat. Pesan ini juga menjadi penanda pemerintah ingin memperkuat budaya kerja yang berpihak pada kemanusiaan. Saya tidak mau ada pihak-pihak yang menggunakan bencana ini untuk memperkaya diri. Saya akan tidak sangat keras. Jangan ada mencari keuntungan di tengah penderitaan rakyat. Jadi kepolisian, semua pihak periksa Pemda, ya kan? Catat kalau ada yang nakal-nakal, lipat gandakan harga dan sebagainya. Pernyataan Presiden pada rapat ini mencerminkan perhatian terhadap keselamatan warga di zona bencana. Pemerintah berupaya menjaga agar bantuan hadir tepat waktu, tepat jumlah serta tepat sasaran. Dengan langkah ini proses pemulihan di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat diharapkan berlangsung lebih efektif tanpa hambatan ulah oknum pemanfaat situasi krisis.